Oke, selamat datang ya di kuliah online ya. Jadi kita masih online saat ini. Salam untuk teman-teman mahasiswa Abdiel ya. Ya, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan melanjutkan di mata kuliah sebelumnya tentang project multimedia. Kalau di pertemuan atau di mata kuliah sebelumnya kita membahas di project multimedia 1 ya. Ya, project multimedia 1 membahas tentang penggunaan aplikasi Adobe Flash ya. Nah, hari ini kita akan membahas dengan menggunakan Macromedia Director. Ya, ini mungkin agak sedikit janggal ya, atau bahkan belum pernah sama sekali mendengar dengan istilah director. Istilah director ini biasanya digunakan di dunia perfilman. Jadi khusus project multimedia ini nanti arahnya ke video ya. Ya, arahnya ke video. Jadi kalau di project multimedia 1 ini masih arahnya masih berupa animasi ya, animasi sama gambar ya. Nah, kalau di sini nanti arahnya ke khusus video. Nah, di dalam director atau Macromedia Director atau Adobe Director ya, ini akan mempermudah kita dalam merancang sebuah media ya, terutama di presentasi multimedia ya. Ini lebih mudah dibanding dengan menggunakan Macromedia Flash atau Adobe Flash. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, baik yang di Macromedia Flash maupun di Macromedia Director ya. Jadi nanti ini lebih komplit tapi lebih mudah ya untuk pengoperasiannya, terutama untuk penulisan skripnya atau penulisan pemrogramannya ya. Jadi nanti kalian bisa bandingkan ya di mata kuliah project multimedia 1 dan presentasi project multimedia 2, terutama di aplikasinya ya. Kalau secara teknis sama ya, tujuannya sama, yaitu membuat suatu multimedia interaktif ya. Nah, ini kita akan bahas tentang kelebihan yang ada di dalam Macromedia Director ya. Kita akan mengenalkan dulu karena sama sekali kita belum pernah ya menggunakan program ini. Kalau di project multimedia 1 kita menggunakan Adobe Flash ya, kan sudah pernah sebelumnya ya, yaitu menggunakan materi kuliah animasi ya, multimedia, menggunakan Flash juga kan ya. Tapi kalau director ini benar-benar memang baru dan jarang digunakan ya, padahal programnya ini sangat mudah, simple dan praktis ya. Nah, apa saja yang ada di dalam Macromedia Director ini kita akan lihat ya untuk pembahasannya. Jadi Macromedia Director ini adalah sebuah program yang dirancang khusus ya untuk membuat sebuah self-contained atau program yang bisa berjalan sendiri. Artinya dia bisa membuat executable ya. Jadi tidak tergantung dengan tambahan-tambahan aplikasi yang lain. Ya. Nah, aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai media presentasi seperti di Flash maupun di Sysmac ya.
Jadi ketiga program ini hampir sama ya. Kemampuannya hampir sama, kemudian tujuan akhirnya juga sama, ya, mempunyai visi yang sama, ya, yaitu membuat sebuah media interaktif, atau bisa juga membuat, kalau dulu istilahnya adalah CD interaktif ya. Karena kan ada yang paling populer ya media pembelajaran interaktif, ya. Nah, director ini juga dapat digunakan untuk menciptakan sebuah konten di sebuah website. Ya. Hampir semua rata-rata di program Adobe atau Macromedia ini bisa digunakan untuk membuat sebuah konten di dalam website ya. Tidak hanya di director, Adobe Flash pun bisa, Swismax bisa, di Macromedia Dreamweaver pun juga bisa. Nah, kelebihannya di dalam director ini dia mendukung adanya bentuk dalam format Shockwave. Seperti diketahui, Shockwave ini adalah bentuk animasi 3 dimensi. Nah, ini yang tidak terdapat di dalam Swismax maupun yang terdapat di dalam Flash ya. Kalau Flash ini murni vektor ya. Kemudian di Swismax juga murni vektor. Tapi di Macromedia Director ini bisa menampilkan efek 3 dimensi. Ya. Nah, pembuatan efek 3 dimensi ini bisa dihubungkan dengan program 3 dimensi seperti Maya, seperti 3D Max, seperti Blender ya. Nah, nanti kita akan coba membuat, atau saya berikan contoh ya untuk efek 3 dimensinya. Dan bisa mengendalikan atau bisa mengatur mouse ya. Ini suatu kelebihan dan kehebatan di dalam program Macromedia Director. Nah, fitur-fitur yang terdapat di dalam Macromedia Director ya. Pertama, bahasa yang digunakan ini berbeda dengan bahasa yang ada di dalam pemrograman Flash maupun Swismax ya, atau program yang lain. Karena program yang dipakai ini adalah menggunakan bahasa Lingo. Ini juga jarang dipakai ya, bahasa Lingo ini. Artinya apa? Bahasa Lingo ini mengizinkan interaksi dengan file eksternal seperti Windows API ya, yang digunakan untuk membentuk antarmuka di dalam grafik atau membuat suatu prototipe aplikasi ya, atau membuat sebuah chaos yang berjalan pada CD maupun DVD. Artinya program director ini bisa ya berinteraksi dengan program eksternal seperti program Flash, kemudian program 3D Max ya. Ini mendukung banyak sekali format-format video maupun format-format gambar maupun format animasi. Ya. Ini memang programnya sangat bagus ya. Mungkin di atas satu tingkat dibanding menggunakan Adobe Flash maupun Macromedia Flash ya. Nah, di dalam fitur yang lain, di dalam director ini juga bisa digunakan untuk sebuah game atau permainan interaktif ya. Jadi tidak hanya di dalam Flash saja, di dalam director pun bisa. Hampir semua program-program seperti Adobe ini, seperti Flash maupun yang ada di Swismax ini bisa digunakan untuk membuat sebuah game education atau membuat sebuah permainan interaktif ya. Nah, dengan banyaknya sebuah fitur yang ada di dalam director ya, ini juga kaya adanya grafik ya, terutama untuk pengeditan ya, pengeditan gambar maupun pengeditan teks atau bentuk vektor ya. Nah, ini juga menampung adanya banyak library nanti di sini.
dan mendukung adanya sebuah film yang berbasis MOV atau QuickTime. Jadi memang komputer yang kita pakai ya di dalam Director memang salah satu syaratnya harus ada program namanya QuickTime sebagai tambahannya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendukung banyak format ya. Jadi Director ini juga mendukung banyak format seperti bitmap atau BMP. Kemudian ada audio video ya. Dengan berbagai macam format ini bisa dilakukan, bisa juga diimpor ya, diinteraksikan dengan Director. Nah, fitur yang lain di dalam Macromedia Director ini adalah secara fungsional, Director ini dapat diperluas melalui berbagai plugin. Jadi ada efek tambahan. Ya, kalau di Flash kan tidak bisa mengatur tentang pluginnya ya. Artinya ya mentok programnya default, tidak bisa ditambahkan. Tapi di dalam Director ini bisa ditambahkan dengan plugin-plugin yang lain. Plugin ini adalah fasilitas tambahan ya. Jadi istilahnya Director ini bisa dikatakan gabungan antara Flash dan PowerPoint. Karena apa? Di dalam Director ini juga mengenal adanya transisi. Ya, adanya transisi. Jadi ada transisi perpindahan slide. Nah, di sini kita lihat di Director tidak mengenal adanya scene ya, tidak mengenal adanya scene atau halaman. Jadi ini yang kita pakai nanti adalah berdasarkan frame, bukan scene. Ya, bukan scene di sini. Jadi frame. Frame-nya tidak terbatas. Nah, Director ini dapat mengakses artinya beberapa project ya untuk ditambahkan dalam sebuah situs ya menggunakan sebuah plugin Shockwave. Shockwave ini adalah yang berbasis 3 dimensi ya. Di mana file Shockwave ini mempunyai sebuah extension yaitu DCair. Ya, DCair ini ada di dalam Maya dan juga ada di dalam 3D Max. Ya, maka mendukung adanya plugin yang kita sebut sebagai Shockwave. Nah, Project Director ini dapat juga diekspor sebuah aplikasi yang berjalan secara mandiri atau proyektor. Sama seperti di dalam Flash, sama seperti di dalam Sysmax ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri dalam bentuk exe atau executable ya. Artinya tidak membutuhkan file-file pendukung atau DLL atau yang lainnya. Jadi sifatnya dia bisa mandiri, bisa berjalan meskipun di dalam komputernya tidak terdapat adanya program Director. Ya. Nah, ini di Flash juga bisa seperti itu, di Sysmax juga bisa. Ya. Dan ini bisa berjalan di Macintosh. Macintosh itu program sebuah komputer selain Windows ya, yang biasanya di laptop itu ada gambar kayak gambar apel yang krowak itu ya. Nah, ini Macintosh, gambarnya apel ya, Macintosh. Jadi program ini bisa berjalan di Macintosh seperti di dalam Flash ya, juga bisa berjalan di dalam Windows. Ya, sama seperti di Adobe Flash atau Macromedia Flash. Nah, ini interface-nya atau tampilan yang ada di dalam Director ya. Ini istilahnya menggunakan stick ya, sama seperti di dalam Flash, sama juga seperti di dalam Sysmax ya. Nah, Director juga mengenal adanya stick ya, sama. Kemudian ada namanya cache member ya, ini yang tidak terdapat di program lain. Cache member ini bisa menampung sampai 100 item ya, satu sticknya. Padahal sticknya ini tidak terbatas ya. Cache membernya ya, cache membernya ini bisa menampung sebanyak 100 item ya, bahkan lebih. Ya, ini satu
cache member ya. Nanti bisa juga ada, soalnya ada cache eksternal dan juga ada cache member internal. Ya, nah ini kehebatannya. Terus ada channel ya, ada channel, kemudian ada frame sama seperti dalam flash ya. Frame juga ada, frame 1, frame 2 ya. Ada layer 1, 2, 3 dan seterusnya sama, atau istilahnya kita sebut sebagai sprite ya. Kemudian ada transisi, tadi saya katakan transisinya ini juga bisa ditambah dengan cara kita mengimpor plugin dari internet atau download dari internet. Itu ada ya. Nanti akan saya berikan untuk pluginnya ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ada istilah-istilah yang baru di dalam program Director ini ya, yang mungkin belum pernah kita dengar ya, yaitu adanya score ya. Fungsi score-nya adalah untuk mengorganisasi atau bisa juga untuk mengkontrol ya isi dari sebuah animasi atau film ya, karena nanti istilahnya ini istilah dalam perfilman atau broadcasting ya, pada waktu atau yang ada di dalam channel maupun yang ada di dalam frame. Nah, selain itu juga fungsi dari score ini juga mengontrol efek yang ada di dalam transisi. Jadi mengatur channel, mengatur frame. Ya, di sini adalah frame rate-nya adalah 30 per detik. Jadi ukurannya sama seperti di dalam pengolahan editing video ya, kayak di Adobe Premiere ya. Ini juga berjalannya 30 per detik. Kalau dalam flash kan cuma 24 per detik, paling besar ya. Kalau ini sudah sampai ke 30 per detik. Jadi kualitasnya sama seperti di dalam Adobe Premiere, yaitu untuk mengedit sebuah film ya. Nah, ini. Terus ada istilah cache window. Nah, cache window ini menampilkan semua media atau cache tadi ya, cache member tadi ya, mulai dari kumpulan-kumpulan film, kemudian nanti kita rangkai ya, kita susun sedemikian rupa, ada gambar, teks, suara ya. Ini dalam satu library, dalam satu cache ya. Cache ini adalah casting ya. Kalau istilah perfilmannya adalah ada casting ya. Nah, ini ya, atau manuskrip di situ. Nah, media tersebut dapat dilihat sebagai rangkaian icon-icon atau sebuah daftar atau list view yang siap kita pakai sewaktu-waktu. Jadi kita tidak usah bolak-balik import gambar, import video, import suara, tidak usah, karena semua masuk dalam sebuah case member ya. Nah, kemudian ada stack tadi. Stack tadi istilahnya adalah dokumen ya, atau bisa kita sebut sebagai layar. Nah, di mana di dalam layar itu ada film-film yang nanti kita buat ya. Ini menentukan semua media yang ada dalam sebuah film itu ditampilkan atau tidak. Stack ini kayak slide atau kayak halaman ya. Nah, ini istilahnya adalah stack, sama seperti di dalam Adobe Flash atau Macromedia Flash. Kemudian ada property ya. Property ini mengatur semua elemen-elemen yang ada di dalam director ya, termasuk nanti mengatur area sticknya, mengatur durasinya ya, mengatur ukuran sticknya atau ukuran scene-nya atau ukuran filmnya. Ini diatur di dalam propertinya ya. Nah, terus ada juga control panel ya. Ini sama, control panel ini menyediakan sekumpulan kontrol ya, yang mirip dengan yang ada di VCR atau seperti sebuah film ya, seperti ada perintah play, ada perintah pause, rewind, forward dan sebagainya. Nah,
Di dalam director ini ada 3 bentuk tool. Jadi kalau yang lainnya kan cuma 1 tool saja jenisnya ya. Kalau di sini ada 3 jenis ya. Yaitu yang pertama secara default, terus yang kedua klasik, terus yang ketiga ada flash komponen. Ya, default artinya dia standar di dalam Macromedia Flash-nya. Terus ada bentuk klasik ya. Terus yang ketiga adalah flash komponen, artinya semua tool yang ada di dalam Adobe Flash maupun Macromedia Flash ini bisa dijalankan di director. Artinya ini sinkron ya antara Macromedia Director dengan Macromedia Flash ini saling berinteraksi ya. Nah ini. Nah, ketiga tombol ini ya kalau kita lihat memang bentuknya serupa, tapi nanti punya fungsi yang berbeda ya. Nah, bentuk default dan klasik ini sama sebenarnya ya. Cuma yang berbeda lihat di tampilan paling bawah ya. Kalau default ini adalah berwarna biru, kalau yang klasik ini berwarna grey ya. Grey. Sedangkan kalau yang flash komponen ini beda sama sekali ya. Cuma toolbar yang ada di dalam Adobe Flash tidak semuanya dimasukkan, hanya sebagian saja yang dianggap penting di dalam director ya. Nah, kita lihat skor ya. Skor ini tadi yang kita bahas di depan. Ada beberapa tampilan di dalam skor, yaitu istilahnya ada marker. Ini juga istilah baru ya. Marker ini adalah membuat sebuah batasan. Ya, batasan antara frame. Ya. Kalau dalam istilah di di MS Word ya, istilahnya adalah tabulasi. Jadi marker ini seperti tabulasi, tempat berhentinya sebuah animasi. Terus ada palette ya, palette channel ini adalah warna aja hanya untuk membedakan ya. Terus ada tempo channel. Tempo channel itu untuk mengatur tempo, kecepatan di dalam animasinya ya. Tadi standarnya adalah 30 per detik. Nah, ini bisa diatur temponya, bisa 12 per detik, 24 per detik ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada transisi channel. Transisi channel ini sama seperti di dalam PowerPoint ya. Jadi perpindahan antara frame 1 dengan frame yang lain ini menggunakan transisi. Jadi perpindahan frame ini bisa dibedakan dengan menggunakan transisi channel. Terus ada sound channel. Sound channel ini adalah untuk backgroundnya saja ya. Nah, di dalam Adobe Flash Macromedia Director ini disediakan ada 8 sound ya. 1, 2 untuk background, kemudian 3, 4, 5 sampai 8 untuk button, kemudian untuk mengisi image atau mengisi icon-icon yang lain ya. Tapi yang jelas sound 1, sound 2 ini untuk background. Jadi bisa langsung kita drag and drop saja. Ya. Kemudian ada script channel, ini ada sebuah area khusus untuk menuliskan script atau menuliskan program atau listing programnya ya. Di dalam Flash juga ada, Swiss Mac juga ada, terus di Director juga ada istilahnya script ya. Terus ada playback head adalah untuk mengatur play controlnya ya. Terus ada istilah sprite. Sprite ini layer. Kalau dalam Flash istilahnya adalah layer 1, layer 2. Ini pakainya sprite. Ya. Nah, ini ada sprite 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus ada cast window atau cast member tadi, yaitu sebuah
tabel yang isinya adalah gambar-gambar yang pernah kita buat di Director atau yang pernah kita impor di dalam Director. Jadi kalau kita ngimpor, ini selalu masuk di dalam cache internalnya. Nanti juga ada cache eksternalnya ya. Ini secara internal dulu. Jadi kita bisa membedakan gambar sendiri, sound sendiri, animasi sendiri, film sendiri. Jadi bisa dibedakan. Atau dijadikan satu, campur ya. Jadi ada yang bisa berupa film, berupa animasi, berupa gambar, atau vektor. Jadi setiap kita gambar di dalam sticknya Director selalu tersimpan. Jadi sewaktu-waktu kalau kita tidak sengaja menghapus gambar yang ada di dalam sticknya, ini masih punya backupnya di dalam cache internalnya. Ya. Nah, ini kehebatannya di situ. Jadi kayak library ya, kayak library. Terus ada property inspector. Property inspector ini digunakan untuk mengatur sticknya ya. Nah, ini standarnya ini kalau normalnya ini 320 kali 240 pixel ya. Tapi kalau digunakan untuk media interaktif, pembelajaran atau digunakan sebagai multimedia interaktif, ukurannya ya adalah 800 kali 600 pixel. Itu standar ya. Tidak boleh kurang. Tapi kalau untuk latihan ya bisa ya 460, 480 bisa. Tapi untuk project kita nanti ini ukurannya harus 800 kali 600 pixel. Ya, ini istilahnya movie ya. Karena ini kan mengacu ke istilah-istilah perfilman. Ya. Nah, sampai di situ dulu ya untuk pengenalan program Macromedia Director ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas secara detail cara penggunaan toolnya, cara memasukkan gambar, cara membuat animasi, kemudian cara membuat videonya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.